Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Alfian Zidni dari Prodi Pendidikan Geografi dari Fakultas FKIP ingin menjawab soal UTS PAI. Soal nomor 1 bagian pertama. Manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Menurut Pak Rijal, manusia bagaikan di dalam cangkir. Kalau manusia di dalam cangkir, siapa yang memegang cangkirnya? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa posisi manusia di hadapan Allah sangat lemah, terbatas, dan tidak memiliki ruang untuk bersembunyi atau melarikan diri dari pengawasannya. Seperti seseorang yang berada di dalam sebuah cangkir yang tembus pandang, apapun gerak-geriknya akan terlihat jelas oleh siapapun yang memegang cangkir itu. Artinya, apapun yang dikerjakan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, semua berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perbuatan, bisikan, atau rahasia paling kecil sekalipun yang luput dari pandangannya. Perumpamaan ini juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia sesungguhnya berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Bagian nomor 2, menjalankan dan meninggalkan ibadah keduanya ada resiko. Pernyataan ini mengandung hikmah bahwa menjalankan ibadah ada resikonya. Resikonya ialah yang pertama, ria atau merasa pamer, serta rasa sombong. Menurut Ibnu At-Tailah, kata dalam Al-Hikam, semua amal bisa memasukkanmu ke neraka jika engkau merasa bangga dengannya. Meninggalkan ibadah juga ada resikonya. Resikonya lebih jelas. Yang pertama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah terjerumus maksiat, dan yang ketiga, terputus dari limpahan rahmat. Jadi kesimpulannya, apapun pilihan manusia ada resiko. Karena itu seorang hamba harus menjalankan ibadah dengan ikhlas, tidak merasa aman tapi juga tidak berputus asa. Bagian nomor 3, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Maksud dari pernyataan ini adalah ibadah butuh ialah ibadah yang dilakukan seseorang bukan karena ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata karena ada kepentingan, keinginan, atau harapan duniawi yang ingin dicapai. Artinya, seseorang baru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang membutuhkan sesuatu. Misalnya ada masalah, musibah, atau keinginan tertentu. Namun, ketika kebutuhan itu hilang, ia kembali lalai dan tidak beribadah lagi. Sedangkan ibadah hamba adalah ibadah yang dilakukan dengan ketulusan hati sepenuhnya, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau dorongan kepentingan tertentu. Seorang hamba beribadah bukan karena ingin mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Bukan pula karena sedang membutuhkan pertolongan, tetapi semata-mata karena ia sadar bahwa dirinya adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, dicintai, dan ditaati. Bagian nomor 4, jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa dan jangan berputus asa jika yang engkau mohonkan itu terlambat. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba tidak seharusnya tergesa-gesa mengharapkan hasil doa yang ia panjatkan. Terkadang manusia ingin segala permintaannya segera terwujud, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti waktu yang ia tentukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kapan waktu yang paling tepat dan untuk mengabulkan doa sesuai dengan hikmah dan kebaikan hamba tersebut. Selain itu, jika doa tampak terlambat dikabulkan, seorang hamba tidak boleh berputus asa atau mengira bahwa Allah tidak mendengarnya. Dalam ajaran tasawuf, keterlambatan doa bukan berarti pendekatan. Justru, terkadang penundaan itu mengandung rahmat yang besar karena Allah ingin, yang pertama, menguji kesabaranmu dan ketaguhan hatimu. Yang kedua, menjadikan doamu lebih tulus. Bagian nomor 5, janganlah mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Ungkapan ini mengajarkan bahwa seorang hamba tidak seharusnya menghabiskan tenaga, waktu, perhatian, dan kesungguhannya untuk hal-hal yang tidak layak atau tidak memiliki nilai hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Banyak manusia bersungguh-sungguh mengejar perkara dunia yang sifatnya sementara, rapuh, dan mudah hilang. Sementara ia lalai dari perkara yang lebih penting, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati dan menata amal. Soal nomor 2 bagian pertama. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat al-roja atau rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana kemaksiatan menimpanya. Hikmah ini menjelaskan bahaya bersandar pada amal, yaitu merasa bahwa keselamatan, kemuliaan, atau kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya bergantung pada banyaknya amal yang ia lakukan. Orang seperti ini menggantungkan harapan kepada usahanya sendiri, bukan kepada rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah orang yang bergantung pada amal akan kehilangan harapan ketika jatuh. Orang yang bergantung kepada Allah akan bangkit kembali karena ia tahu rahmatnya lebih luas dari segala kekurangannya. Bagian nomor 2. Tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakkenalan. Karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak sempurna. Hikmah ini mengajarkan bahwa seseorang hamba harus menyembunyikan diri, merendahkan hati, dan tidak mengejar popularitas atau ketenaran dalam amal dan kehidupannya. Istilah wujudmu di sini maksudnya adalah dirimu, egomu, dan keinginanmu untuk tampil atau dikenal. Bumi ketidakkenalan maksudnya adalah keadaan yang tenang, tersembunyi, rendah hati, tidak menonjolkan diri, dan tidak mencari pujian manusia. Mengapa demikian? Karena tanaman yang ditanam di tanah akan mengakar kuat, tumbuh perlahan tetapi hasilnya kokoh. Sedangkan sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam seperti rumput liar, tumbuh dengan cepat tetapi akar lemah dan mudah tercabut. Begitu pula keadaan seorang hamba. Jadi, kesimpulannya ialah sembunyikan dirimu agar Allah menampakkanmu. Rendahkan dirimu agar Allah mengangkatmu. Diamlah dari mencari pujian, niscaya Allah akan memunculkan kemuliaanmu pada waktunya. Bagian nomor 3. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab atau dibatasi tirai oleh sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu? Hikmah ini menjelaskan tentang kemustahilan Allah terhijab atau tertutup dari hambanya. Yang menjadi hijab bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang tertutup oleh makhluknya, tetapi hati manusia yang tertutup oleh makhluk sehingga ia tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tidak mungkin Allah tertutup oleh makhluknya karena makhluk itu sendiri ada melaluinya. Jika kita merasa seakan-akan Allah jauh atau terhalang, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tersembunyi, tapi karena hati kita yang tertutup oleh kesibukan selainnya. Bagian nomor 4. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Hikmah ini menerangkan ciri hati yang mulai keras atau mati, yaitu ketika ia tidak lagi peka terhadap ketaatan maupun kemaksiatan. Ada dua tanda utamanya. Yang pertama, tidak merasa sedih ketika melewatkan ketaatan, dan yang kedua, tidak menyesal ketika melakukan dosa. Jadi kesimpulannya adalah hati yang hidup menyesal ketika salah, hati yang hidup sedih ketika ibadah tertinggal, hati yang mati tidak merasakan keduanya. Soal terakhir, tidak ada dosa kecil jika engkau dihadapkan kepada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Hikmah ini menjelaskan dua sisi hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sisi keadilannya,
dan yang kedua sisi karunia dan belas kasihnya. Keduanya menunjukkan bagaimana seorang hamba harus melihat dosa dan ampunan. Jadi kesimpulan hikmah ini mengajarkan keseimbangan. Jangan meremehkan dosa kecil apapun, karena manusia berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala meski dosamu sangat besar. Karena manusia juga berhadapan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian jawaban soal UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.